الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
قال الله ربنا جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تبارك وتعالى في التنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله jamaah salat Jumat hamba-hamba Allah, a'azzani Allah wa iyyakum, yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sungguh telah datang di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud rahimana wa rahimahullah dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Allamah Albani rahimana wa rahimahullah ta'ala dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah mengatakan innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'atin sanatin man yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepada umat ini setiap kali 100 tahun man yujaddidu laha dinaha, seorang mujaddid, seorang pembaharu yang akan selalu datang untuk memperbaiki agamanya, datang untuk memperbaiki agama Allah tatkala agama itu mulai kabur oleh gelapnya kesyirikan dan berbagai macam racun kebid'ahan, muncul berbagai macam pemahaman-pemahaman yang menyimpang di dalam agama, maka merupakan suatu bentuk penjagaan Allah terhadap agama yang mulia ini. Allah tidak membiarkan manusia terus berada dalam penyimpangan dan larut dalam kesesatannya, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengutus setiap 100 tahun seorang alim yang datang untuk memperbaiki dan memberengus berbagai macam kesyirikan dan kebid'ahan itu, datang untuk melakukan tasfiyah,
pembersihan agama. Itulah suatu bentuk penjagaan Allah terhadap syariat yang mulia ini. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan bahwasanya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan agama, kamilah yang menurunkan ad-dzikra. Maka kata para ulama yang dimaksudkan dengan ad-dzikra adalah Alkitab wa sunnah, Al-Quran dan sunnah, yakni agama. Kamilah yang telah menurunkan agama, kata Allah, dan kamilah yang akan memelihara agama itu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memelihara agama dengan cara dilahirkannya para ulama secara berestafet dari tahun ke tahun, sambung menyambung, untuk senantiasa tegak di atas kebenaran, membersihkan agama dari berbagai macam kesyirikan dan kebid'ahan, sampai pada saatnya setiap 100 tahun Allah mengutus seorang yang faqih dan alim yang melakukan tasfiyah besar-besaran yang disebut dengan mujaddid. Lalu bukti kebenaran itu disabdakan oleh Rasulullah dalam hadis yang kita bacakan ini. Kalau ditanyakan kenapa Allah menjaga agama dengan melahirkan para ulama, melahirkan orang-orang alim yang senantiasa berdakwah, mengajak manusia, dan selalu membentengi kemurnian agama dari berbagai macam racun filsafat, kesyirikan dan kebid'ahan. Tapi kenapa saja masih ada orang yang sesat? Kenapa masih saja ada orang yang menyimpang? Maka itu adalah merupakan suatu bukti kebenaran akan janji Allah tentang akan datangnya hari kiamat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan hal itu melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam hadis yang sahih yang Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, bahwa Rasulullah bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu ini serta-merta dari hamba-hambanya, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu ini dengan cara mematikan para ulama. Sehingga para ulama yang dilahirkan oleh Allah dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, dari abad ke abad, yang fungsi mereka adalah untuk menjaga dan membentengi agama ini. Namun nanti pada saatnya, nanti suatu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah mematikan mereka, Allah mewafatkan mereka, dan itulah cara Allah mengangkat agama ini dari permukaan bumi. Sebagaimana kata Rasulullah, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu ini serta-merta dari hamba-hambanya. Walaqbidal ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman. Sampai-sampai tidak tersisa lagi seorang alim. Para ulama semuanya diwafatkan oleh Allah. Para alim semuanya diwafatkan oleh Allah.
sehingga bumi ini kosong dari orang alim, bumi ini kosong dari para ulama, sehingga umat mengalami kebingungan. Umat tidak mempunyai referensi, umat tidak mempunyai tempat untuk bertanya. Lalu Rasulullah melanjutkan sabdanya dengan berkata, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Ketika sudah tidak ada lagi ulama di muka bumi ini, ketika bumi ini sudah kosong dari orang-orang alim, maka manusia dengan segala kebingungan dan kepanikan mereka pun mulai mengangkat orang-orang jahil sebagai pemimpin. Mulai mengangkat orang-orang yang tidak mengerti tentang agama sebagai tokoh. Mereka kemudian memproklamirkan orang-orang tertentu sebagai figur, sebagai referensi. Lalu fasu'ilu, mereka bertanya kepada orang-orang tersebut. Orang-orang itu dijadikan rujukan, orang-orang itu dijadikan sumber, padahal hakikatnya mereka itu termasuk di antara orang-orang juhala. Fa'aftau bighairi ilmin fadhallu wa adhallu. Maka para juhala itu pun mulai mengeluarkan fatwa. Orang-orang jahil itu pun mulai menjawab permasalahan-permasalahan umat yang ditanyakan kepada mereka tanpa ilmu. Hasilnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadhallu wa adhallu. Mereka pun sesat karena kebodohan mereka, wa adhallu, dan kesesatan mereka itu ternyata tidak terbatas pada diri mereka saja, tetapi kesesatan mereka itu tersebar secara luas dengan fatwa-fatwa yang menyimpang. Kesesatan mereka itu ditularkan kepada orang lain, sehingga bukan hanya mereka sesat, tetapi juga mereka menyesatkan. Kalaulah kesesatan itu terbatas pada dirinya, maka ini mungkin masih ringan. Karena begitu dia wafat, dia tidak punya dosa jariah. Tetapi persoalannya akan menjadi semakin berat kalaulah kesesatan yang ada padanya itu diwariskan kepada orang lain, sehingga dia pun mendapatkan dosa jariah, dosa yang mengalir terus-menerus kepadanya walaupun dia telah berada di dalam alam kuburnya. Waliyatu billah. Kita berlindung kepada Allah dari penyakit yang buruk ini, penyakit kebodohan yang menyesatkan diri sendiri kemudian menyesatkan orang lain. Lalu sebab itulah Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang berilmu. Allah subhanahu wa ta'ala menyanjung orang-orang yang berilmu. Disebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-9, Allah subhanahu wa ta'ala bahkan memberikan sindiran, di mana Allah berfirman, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang memiliki pengetahuan dan orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan? Tentunya jawabannya dengan pasti kita akan mengatakan tidak sama. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menyindir bahwa sesungguhnya orang-orang yang diberikan pengetahuan oleh Allah, orang-orang yang mempunyai ilmu, sama sekali mereka tidak sama dengan orang-orang yang jahil. Orang-orang yang tidak mempunyai ilmu sama sekali tidak sama.
Dalam ayat yang lain Allah pun berfirman dalam surat Al-Mujadilah, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dari kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah beberapa derajat. Maka dari itu telah tersebut di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimana wa rahimahullah dari sahabat yang mulia Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Dzakara li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulan ahaduhuma abidun wal akhar alim. Suatu ketika disebutkan dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulan, disebutkan kepada Rasulullah atau diceritakan kepada Rasulullah tentang dua orang pemuda. Ahaduhuma abid wal akhar alim. Salah satunya adalah ahli ibadah dan yang lainnya adalah alim, orang yang berilmu, yang beribadah dengan ilmunya. Yang pertama adalah orang yang beribadah tanpa ilmu, dan yang kedua adalah orang yang beribadah dengan ilmu. Diceritakan tentang dua jenis manusia ini di hadapan Rasulullah. Thumma faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, Fadlul alim alal abid kafadli ala adnakum. Keutamaan orang yang alim dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah itu seperti keutamaanku dengan orang yang paling hina dari kalian. Perhatikan permisalan Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fadlul alim alal abid, keutamaan orang alim jika dibandingkan dengan orang ahli ibadah tanpa ilmu, kafadli ala adnakum, sebagaimana keutamaanku jika dibandingkan dengan orang yang paling rendah dari kalian. Maka tentu sekali lagi hadis ini adalah merupakan pujian kepada orang yang berilmu. Maka sangat batil dan sangat jauh dari kebenaran kalaulah ada sebahagian manusia menjunjung tinggi untuk beribadah, namun mereka melalaikan ilmu. Mereka bersemangat untuk beribadah, tetapi mereka berpaling dari ilmu, sehingga kerap kali kita melihat peribadatan mereka jauh dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang beribadah namun ibadah mereka jauh dari tuntunan Nabi itu, berlaku kepada mereka firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan, wa qadimna ila ma amiru min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami hadapi amalan-amalan yang mereka lakukan, lalu kami jadikan amalan itu berterbangan bagaikan debu, sia-sia dan tidak berfaedah. Yang dia dapatkan hanyalah lelah dan capek. Kenapa orang yang beribadah tanpa ilmu, kenapa orang yang beribadah tidak dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak mendapatkan apa-apa melainkan hanya lelah dan capek? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi waradun." Barang siapa yang beramal dengan suatu amal yang tidak ada tuntunannya dariku, kata Rasulullah, fahuwa raddun, maka amalan itu tidak dianggap dalam pandangan syariah. Lalu
Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah mengabarkan kepada kita di dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah bahwasanya Rasulullah mengatakan fadlul alim 'ala al-'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Keutamaan orang alim jika dibandingkan dengan ahli ibadah walaupun sorbannya besar sampai kepalanya berat karena saking besarnya sorbannya, itu kafadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib, maka seperti perumpamaan atau keutamaan bulan purnama di malam yang gelap jika dibandingkan dengan seluruh bintang-bintang di langit. Kalaulah malam yang gelap, maka bintang itu meskipun banyak tetapi dia tidak bisa menerangi bumi. Orang tidak bisa berjalan di dalam kegelapan walaupun bintang itu sangat padat di angkasa. Tetapi kalaulah malam yang sangat gelap lalu muncul purnama, maka manusia dengan enak dan enteng akan berjalan di bawah cahaya bulan purnama tersebut. Maka itulah perumpamaan orang alim. Keberadaannya memberikan cahaya penerang, keberadaannya memberikan manfaat kepada manusia secara keseluruhan. Berbeda dengan orang ahli ibadah karena dia hanya bisa memberikan cahaya pada dirinya. Itu pun kalaulah dia beribadah dengan ilmu. Namun kalau dia beribadah tanpa ilmu, maka tentu tidak bermanfaat ibadahnya. Sebab itu sebagai peringatan kepada kita semua, maka hendaklah kita membekali diri kita dengan ilmu agama sebelum kita tampil untuk menjadi juru bicara di podium-podium atau di masjid-masjid. Karena memang agama ini tidak bermodalkan pada sorban yang besar dililit di kepala, apakah sorban itu berwarna hijau atau berwarna hitam ataupun jubah, tetapi agama ini berpatokan kepada ilmu. Barakallahu fiikum. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Hari ini adalah hari Jumat yang Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimana wa rahimahullah, beliau menjelaskan di dalam kitabnya Fathul Bari bahwasanya apabila hari Jumat itu terjadi pada 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah, maka itu pertanda atau merupakan sebaik-baiknya hari. Kenapa? Karena terkumpul padanya dua keutamaan besar. Keutamaan yang pertama adalah keutamaan 10 hari Dzulhijjah di awal Dzulhijjah. Yang keutamaan 10 hari awal Dzulhijjah ini apabila seseorang beramal padanya, maka amalan itu tidak ada bandingannya walaupun dibandingkan dengan jihad fi sabilillah. Amalan yang nilainya sangat tinggi dan sangat besar di sisi Allah. Yang kedua, tentu keutamaan yang terdapat pada hari Jumat itu sendiri. Maka jika sekiranya hari Jumat itu terjadi pada 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah, maka itu berarti berkumpul dua keutamaan yang besar. Keutamaan 10 hari awal Dzulhijjah dan keutamaan hari Jumat, maka itu termasuk hari yang paling baik di antara hari-hari yang baik. Artinya
hari yang paling utama jika seseorang beramal dan beribadah padanya. Yang kedua, pada khutbah hari ini kita akhiri khutbah kita dengan beberapa nasihat penting. Nasihat yang kedua, bahwa tanpa terasa bumi kita, negeri kita sudah 1 bulan lamanya mengalami suatu peristiwa besar yang terjadi bukan dengan sendirinya atau merupakan gejala alam semata-mata. Tetapi peristiwa ini tentunya terjadi dengan izin Allah. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa-apa yang Allah kehendaki itu pasti terjadi, dan apa-apa tidak Allah kehendaki itu tidak akan pernah terjadi. Jadi yang dimaksudkan dengan peristiwa besar itu adalah terjadinya gempa, dan sampai hari ini kita pun masih merasakan efeknya, masih mendapatkan bagian-bagian dari gempa tersebut, dan kita sampai saat ini belumlah mampu untuk tidur dengan tenang di malam hari, karena takut jangan sampai musibah itu datang menimpa kita secara tiba-tiba. Dan inilah termasuk di antara firman Allah Subhanahu wa taala, afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk negeri-negeri itu mereka merasa aman dari bencana yang akan kami berikan kepada mereka di waktu malam, padahal ketika itu mereka sedang asik tenggelam di dalam tidurnya? Maka tentu ini semua adalah merupakan ujian dan cobaan bagi kita. Di dalam cobaan ini muncul manusia-manusia yang sesat, muncul manusia-manusia yang menyimpang, muncul manusia-manusia yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sebagai ruwaibidah, orang-orang dungu yang berbicara tentang persoalan agama. Itu ada sebahagian manusia yang mengklaim bahwasanya gempa bumi ini tergantung pada dirinya saja, berdasarkan hasil musyawarah dan hasil rapat mereka, bahwa gempa dan tidaknya itu tergantung padanya, seolah-olah dia telah mengambil hak Allah. Maka orang yang demikian ini, kalau dia berkeyakinan dengannya dan keluar dari lisannya dengan kesadaran, maka sungguh dia telah sampai pada batasan kemurtadan, mukhrijan anil millah, keluar dari agama. Maka ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah dia bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala dari ucapan yang buruk ini, ucapan yang bisa hampir saja membuat langit ini runtuh, sebagaimana ketika orang-orang Nasara mengatakan bahwa Allah itu punya anak, maka hampir saja langit runtuh. Ketika mereka mengatakan bahwa ada makhluk yang memiliki hak rububiyah selain daripada Allah tabaraka wa taala, maka wal'iyadu billah, kita berlindung kepada Allah tabaraka wa taala dari kesesatan model ini. Yang kedua, muncul manusia-manusia yang dungu, yang mereka keliru dan tidak paham terhadap arti daripada tawakal, sehingga mereka menyangka bahwa tawakal itu cukup berdoa dan duduk di dalam rumahnya. Kalau datang bencana, cukup dia berzikir, cukup dia membuat amal. Apakah amalan itu yang dinamakan dengan fadailul a'mal, keutamaan-keutamaan amal beramal yang tidak tahu, tidak jelas dari mana sumber asalnya, ataukah amalan-amalan apapun yang dia lakukan? Ketahuilah, konsep tawakal itu telah tergambar dalam lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah telah mengatakan di dalam hadis dari sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqu tayra taqdu khisaman wa taruhu bitana." Atau kama jaa fil hadis. Kalaulah kalian ini bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal. Perhatikan Rasulullah. Kalaulah kalian ini bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, bukan tawakal menurut versi sufi, bukan tawakal menurut versi orang-orang yang mempelajari atau mendalami ilmu tariqah, apakah tariqah Naqsabandiyah, tariqah Maturidiyah, atau tariqah At-Tijaniyah, dan tariqah-tariqah yang lainnya. Tetapi kata Rasulullah, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih." Kalaulah kalian itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal. Perhatikan sabda Rasulullah. La razaqakum kama yarzuqu tayra taqdu khisama wa taruhu bitana. Niscaya Allah akan memberikan kalian rizki sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Perhatikan permisalannya, Rasulullah menyebutkan burung. Niscaya Allah akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Taqdu hisala wa taruhu bitana. Burung itu dia keluar dari sangkarnya cari makan dengan perutnya yang kosong, kemudian dia kembali dalam keadaan kenyang. Rasulullah tidak katakan bahwa kalian akan diberikan rizki dengan cukup duduk-duduk di dalam rumah nanti kenyang dengan sendirinya. Tetapi Rasulullah mengatakan kalian akan diberikan rizki sebagaimana burung. Bagaimana burung itu dalam bertawakal kepada Allah? Burung dalam bertawakal kepada Allah dia melakukan ikhtiar. Burung dalam melakukan tawakal kepada Allah dia berusaha. Dia keluar dari sangkarnya untuk cari makan sambil dia bertawakal kepada Allah, dan Allah menuntunnya di dalam keluarnya itu dia mendapatkan makanan dan dia kembali lagi ke sarangnya dalam keadaan kenyang. Kalaulah telah terjadi bencana atau musibah itu datang di hadapan kalian, maka tawakal yang benar adalah menghindar dari situ